kesaksian Allah tentang Yesus. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 16-17. Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang banyak dibaca sehingga membuat mereka bingung tentang ketuhanan Yesus. Mereka mengklaim bahwa bahkan Allah pun bersaksi bahwa Yesus adalah anaknya, lalu bagaimana dia bisa setara dengan Allah? Itu karena mereka tidak memahami arti ungkapan anak Allah. Dan saya telah menjelaskannya beberapa kali, namun perlu diulangi. Anak Allah artinya Allah yang menjadi manusia. Pertama, pahamilah hal ini, tidak ada tiga makhluk terpisah di surga yang disebut Allah Bapa, Allah Putra, dan kemudian Roh Kudus. Tidak. Hanya ada satu, dan namanya adalah Yesus. Bapa ada di dalam Yesus. Roh Kudus ada di dalam Yesus. Alkitab berkata di dalam Dia, Yesus Kristus, bersemayamlah kepenuhan kealahan secara jasmani. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, Kolose 2 ayat 9. Hanya ada satu Tuhan, dan namanya adalah Yesus Kristus. Dia adalah firman yang berinkarnasi, yang membuat Dia menjadi Allah yang berinkarnasi, Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Kolose 1 ayat 15 menggambarkan Dia sebagai gambaran yang tepat dari Allah yang tidak terlihat, representasi nyata dari Tuhan yang tidak terlihat. Bacalah ayat 16-19 Alkitab versi Amplified Classic. Dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan dan ada melalui Dia, melalui pelayanan, campur tangannya, dan di dalam dan untuk Dia. Dan Dia sendiri sudah ada sebelum segala sesuatu, dan di dalam Dia segala sesuatu ada, bersatu, disatukan. Karena telah dikehendaki, Bapa, bahwa seluruh kepenuhan ilahi, keseluruhan kesempurnaan, kekuatan, dan sifat-sifat ilahi, harus tinggal di dalam Dia secara permanen. Terpujilah namanya selamanya. Baca juga Titus 2 ayat 11-13 dan lihatlah bahwa Yesus Kristus disebut sebagai Allah yang Maha Besar, menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan yang Maha Besar di mana kita semua menantikan penampakan kemuliaan-Nya. Haleluya! Engkau harus percaya dan menerima kesaksian Allah tentang Yesus Kristus. Mengapa ini penting? Itu karena jika engkau tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya, engkau tidak bisa melayani Dia, engkau tidak bisa hidup untuk Dia. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang akan masuk neraka saat ini atau dihukum karena dosa, karena Yesus telah dihukum karena dosa setiap pria, wanita, anak laki-laki dan perempuan di muka bumi. Dia membayar penuh hukuman atas dosa. Oleh karena itu, alasan utama orang masuk neraka adalah karena tidak percaya dan tidak menerima kesaksian Allah tentang Yesus, siapa Dia, dan tujuan kedatangannya. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih atas wahyu Yesus Kristus, yang di dalamnya bersemayam seluruh kepenuhan tubuh kealahan. Aku percaya dan mengakui Dia sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan hidup yang kekal, baginyalah segala kemuliaan, keagungan, kekuasaan dan pujian, selama-lamanya. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1-3 dan 14, Kolose 1 ayat 15-20, Titus 2 ayat 11-13.